sama EXP. Dan nggak harus Cloud berarti kalau gitu. Kalau chance diganti, ya kan? Dive ini udah 2 orang cukup. Cici masih ada. Iya. Di gold lane Cici. Ada Eve nih masalahnya. Lapu gold lane. Lapu masih oke deh. Lapu Kalau masih Cici berat ayo. banget. Iya. Tapi setidaknya masih bisa lompat, Ji. Masih Lompat sih. di kepala orang itu. Twing! Ada Iya. bunyinya kan? Gedek banget di situ itu. Gue prefer Lapu, tapi ya balik lagi. Boleh. Elis tutor Sekolah. menutor kah? Wah, ini mah perang. Dia tahu Wah, tapi akan bagus banget. dia tahu akan ada fighter di sini loh. Jadi dia ambil karinya. Karena dia tahu kalau lu ambil fighter gue bisa lawan laning di menang. Nah. Kalau lu ambil cloud di fight gue menang. Kalau fighter, Cici Avengers di sini, Ji. Kalau emang kari, Ya kalau misalnya itu lawannya. gue lebih suka Cici. Cici Vengeance. Lapu sih selesai. Kalau Lapu selesai udah. Selesai. Kibarkan bendera aja. Selesai. Lapu level 4 udah. Gitu. DJ. Dia ngelempar kira namanya DJ. Tapi tetap Cloud. Tidak, tetap marksman. Gila. Marksman rupanya. Berani ini orang. Laki ini orang. Tapi emang Virtus Pro dari tadi laki sih. Dia ada Lance, ada Yisanshin dia pakai tuh. Suyo. Santai katanya. Fearless. Tapi fast prediction by draft. Pak Pulung. Saya Busket. Busquets. Bareng lagi. Dua-duanya Busquets. Iya. Gua VP. Oke. Masih VP. Gua Busket. Mungkin ini akan ada sedikit berbeda dibandingkan di game sebelumnya. Tapi Busquets menunjukkan kualitas drafting phase yang luar biasa. 2 coach papan atas, TZ from Indonesia versus Fly Solo from Philippines. Bakal kita saksikan di Decider Match. 1 tiket Swiss Stats. So Papulung dan juga Aul, take it away. let's go. Game yang ketiga. Siapakah akan menuju ke match point duluan nih, Ul? Oke, penentuannya pastinya. Penentuannya untuk match point dulu ya, teman-teman ya. Buat match point karena ini best of 5 series. Yo, hai. Troops deployed. Oke, Yisun Shin. Tapi masalahnya ini lumayan PR Welcome sih ketemu to sama Mobile Legends. Alice, ketemu sama Hayabusa. Apakah akan mampu Yuzong yang memiliki 100% win rate di hari ini membawa kemenangan juga buat Virtus? Let's see. Nah, masih ada pergerakan lagi. Di awal di antara masing-masing 2 hero mid-nya. Weh. Nah, betul lah. Wah, angkat dong ini. Diangkat lagi. Diangkat lagi. Terus. Ih, Nah, 2 orang. Aduh. kenapa cicil dari jauh ya? Wah, dan sekarang Virtus Pro sepertinya tidak akan tinggal diam. Mereka bakal coba untuk bermain jauh lebih agresif. Dan Ya. Exi sudah mendeteksi adanya keberadaan pemain-pemain dari Virtus Pro yang mencicil nih. Adanya jungle yang dimiliki sama Busquets. Main galak ya. Sementara itu sekarang Zone guys mencoba untuk bisa memanah. Oh, hampir. Hampir saja. Tapi itu kalkulasinya pas banget loh. Untuk hasilnya retri gak sih? Ya, Retri dia. retri. Kalau nggak retri sih kayaknya kecolong deh. Langsung tadi. Itu pas banget kalkulasinya. Langsung bete udah itu. Duh. Thank you, langsung spam radio. Well played. Well play. Oke, masih ya sama dengan adanya emblem fighter juga untuk kedua belah gold laner. Sementara itu membawakan arah Warcry, Trill, dan juga Season Hunter pastinya untuk Hayabusa dari Kazue. Akankah build ke arah Sky Piercers lagi nih? Yap. Sementara sekarang Super Egorka di bagian atas main cukup santai. Kayak menang dari cukup mengimbangin loh ini. Nggak yang tertekan-tekan banget. Iya, malah justru ada sedikit kemenangan kecil buat Super Egorka ya di laningnya. Yap. Nggak yang ke pressure kayak biasanya. Expanding River telah memanggil turtle yang pertama sudah muncul. Sementara itu sekarang coba lihat Pluto. Bisa tornadonya sudah langsung di standby kan, tapi Batkat pergantian. Coba tadi lomparkan satu freeze dive, tapi apa yang akan terjadi? Kan untuk sekarang mereka semua sudah hampir berkumpul di dalam area Turtle dan juga terlihat Exi bersama Throne of Ruin yang tidak ada follow up damage. Mereka terpisah. Apa yang akan terlihat? Apa yang akan terjadi? Walker menjadi korban. Pluto yang masih sempat untuk bisa kabur. Walker itu sekarang coba lihat bombernya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, tapi kehabisan mana? Iya, mana yang boros banget pastinya untuk Jusin di early game. Sedikit sulit, tapi Virtus Pro mereka dapetin banyak keuntungan. Poin killnya, plus juga dari segi turtle-nya yang didapetin. Nah, ini adalah handcam real time ya. Dari tangannya Jisun Shin atau Zaureguis.
Sorry. Iya, real time. Langsung kena hand cam di situ. Mantap, mantap. Real type dari real. Bener juga. Gak salah di situ ya. Oke, dan Virtus Pro masih mencari lagi nih celah-celahnya dan lihat bagaimana Pluto ini memang agresif ya mainnya ya. Dan dia gak akan pressure tadi kayak Hilda ketemu Khalid. Karena sekarang Khalid di tangan dia punya damage juga dengan trial yang dibawa. Bahkan item pertamanya aja yang memang sebenarnya belum jadi ya, lebih ke pecahan Fury Hammer. Yep. Jadi damage. Oke. Sementara itu, mereka masih berada di area mid, berkumpul sesaat sebelum nantinya mungkin akan terjadi peperangan lagi karena tuh kan, lupa mau wakternya main adu-aduan ego aja udah siapa yang dua-duanan untuk ngepok-ngepok damage-nya ul. Wah, levelnya unggul ya buat Zore guys. Satu level di atas dari Kazuya-nya juga dan lihat Pluto. Pede banget, dia langsung quick send guard lagi di sana. Aman banget, gak perlu recall untuk bisa menambahkan dari HP-nya. Tapi Virtus Pro udah mulai menguasai area bawah nih. Dia gak akan ngasih space buat Exi bisa ngasih serangan ataupun inisiasi nantinya di area objektif netral berikutnya. Karena tentu akan segera muncul. Tapi keramaian dari Virtus Pro sudah mulai hadir juga di area bottom lane. Tapi lihat, gold laner-nya join the fight. Mereka memanfaatkan dengan adanya expanding river. Mau hadir kah? Atau cuma mau clear aja di tengah? RX? RX, hampir aja RX. Udah kebakar-bakar tuh pundak itu. Wakternya juga kena. Sementara sekarang kita lihat, akan kemana arah perginya Bedcourt, akan kemana landingnya. Namun Avatar Guardian barusan langsung dikeluarkan Bedcourtnya menjadi sebuah barikade yang begitu baik. Visual berbeda, ada satu pola damage yang tidak sampai. Coba lihat, X-nya malah menjadi korban double kill. Berhasil didapatkan kali ini oleh Sorry guys. Wah, itu bagus banget sih tadi dari Bedcourt-nya yang misahin adanya player-player dari Busquets yang lain di mana Alice dari Exi yang memang langsung mengincar ke arah Zaur. Tapi akhirnya gak jadi apa-apa karena mau ada area of effect segede apapun kalau nggak ada follow up damage-nya susah. Itu tadi Avatar of Guardian. Iya. Kena sama Ton of Ruin, ul. Udah. Stop. Tidak ada damage. Tidak ada damage sama sekali ya yang masuk. Oke. Mau ditabrak apa Pluto? Sendirian Pluto. Enggak kayaknya. Enggak ya. Segan ya, ini masih ada Quicksand Guard juga dan Virtus Pro lagi-lagi menunjukkan bagaimana gameplay mereka di game ketiga ini seperti game pertama. Pelan. Objektifnya dapet. Tapi nyiksa. Tahu dia. Langsung dikasih stiker nono. Oke, top lane bakal coba untuk kembali di cicil-cicil oleh Super Egor kah? Oke, Avatar Guardian dan hampir saja tadi bisa masuk ke dalam satu area tapi baru ini yang akan terjadi. Reward berhasil langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang ada Pluto yang down. Identity menjadi korban lanjutan. Bedcut yang masuk area dalam RX menjadi korban tambahan bahkan serang Exi. Tidak sempat berpindah. Wah, marah Virtus Pro kali ini. Mereka mengamuk. 4 pemain yang langsung dihilangkan dari Busquets. Membuat momentum kembali lagi. Sekali ini dikuasai oleh Virtus Pro. Win rate prediction Ada ya? by Realme Gaming Ambassador. 42 banding 58 karena memang sesengit itu kan sekarang terbukti skor aja satu sama. Walaupun di game ketiga ini terlihat dominasi dari Virtus Pro sangat-sangat banyak. Sangat tinggi. Tinggi juga dominasinya di mana-mana. Oke, turtle ketiga harusnya akan menjadi milik dari Virtus Pro lagi. RX-nya masih, RX kayaknya dikasih farming. Yep. Sementara itu, Kayaknya enggak deh, kayaknya pas buffnya masih belum nggak sih, belum waktunya dikasih ke RX. waduh, Wakter. Nyicil aja. Oke. Wakter harus mundur, tidak bisa memaksakan keadaan lagi. Yap, perfect turtle. Berarti untuk diamankan oleh Zore guys. Kali ini akankah ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh Virtus Pro? Karena Pluto tadi bagus banget. Oke, Avatar Guardian dan Ton of Ruin dikit lagi, poppernya tidak kena. Malah membuat mereka kehilangan momentum dan dua player ini akan menjadi korban lanjutan karena sesaat lagi Wakter akan menghilang. Ke RX hampir aja ketahuan. Masih bisa mundur dengan adanya spinning light wheel. Mau coba untuk cut wave minion aja yang ingin dilakukan oleh Kazue ya biar gak ke clear tengahnya. Itu bobber udah kena angin ya tadi tuh. Weh, RX satu hit terakhir hampir saja dan Holy Defense sudah ke-trigger. Ini menit 7. Menit 7 loh. Lord belum hadir tapi Menit 7. Holy Defense bottom lane udah berhasil untuk di-trigger. Wow, Virtus Pro sepertinya langsung ya. Spy solo ini mengasih wejangan. Ayo disiplin. Ayo disiplin. No,
Trinity Attack Speed hampir selesai untuk Super Ego Orca, tinggal menuju ke arah Corrosion. Sementara itu agak sedikit tertambat Golden Staff-nya baru saja didapatkan dan Walker Chastise Pauldron. Akankah sanggup itu menjadi salah satu jawaban dia bisa bertahan di depan karena lihat. Tabrak kali ini sakit banget damage-nya. Aduh, Walker dan itu dia. Ada Battle Guardian dan satu buat Honor Ruin yang kembali. Akankah mereka menciptakan sebuah masalah ataukah ini menjadi pembeda dan Rex tertebas. Begitu pahitnya, begitu tajamnya. Ekor naga mengerikan. Oh no, 3 pemain dari Busgate berhasil untuk dihilangkan. Dan bahkan sekarang Buber sudah tidak segan-segan lagi untuk langsung menyematkan Sky Piercers sebagai eksekutor tambahan dari Virtus Pro. Kayak Busgate, mereka mau coba untuk main combo area of effect yang gede, tapi gak connect satu sama lain gitu loh. Blue team turret. Entahlah itu memang penempatan aim-nya ataukah targetingnya. Tapi kayak harusnya AOG sama Throne of Ruin itu jadi combo yang gede banget, Pak. Yep, gede banget. Cuman ya tadi kayak yang gak kena. Ada sekalinya yang susah disebutkan. Sulit. Berat ya. Yang satunya mau lompat di belakang tapi nggak nyampe. Karena udah jadi notif duluan. Wow, oke, Free Lord untuk Virtus Pro. Zorekoi sudah punya Blade of Despair untuk sekarang. Lordnya langsung spawn. Mereka nggak mau tunggu untuk nantinya menit 9.40. Mereka langsung spawn di sekarang nih ya. Nggak ditahan-tahan dulu. Mereka Langsung mau aja. coba end cepet kah? Ya, biar jauh lebih cepet. Oke, Rencananya. rencananya. Soalnya bottom lane-nya bisa didorong nih. Udah nggak ada Holy Defense kan. Dan Pluto sekarang akan semakin lebih berani lagi untuk menjadi garda terdepan. Membawakan ke arah satu buah Immortality di dalam tubuhnya 10.000 perbedaan gold. Ini jauh banget. Siksa banget, siksa ini. Tapi 10.000 mampu gak nih buat end the game pakai Lord pertama? Bisa, Bisa. bisa. Tinggal gimana inisiasi yang pas dari Pluto ataupun bad code-nya ya. Yep. Dan silakan seperti apa. Dan Lord udah berhasil masuk ke dalam area defense. Penonton ada bagian atas. Masih sulit untuk langsung ditumbangkan. Dan barusan ada satu Tower Ruin dan juga Real One Manipulate selanjutnya dikeluarkan secara bersamaan. Apa yang akan terjadi? Waktu ini menjadi orang terdapat. Apa Tower Guardian langsung dikeluarkan pula. Tapi malah membuat dirinya terbuka posisi hingga membuat pemain-pemain dari Virtus Pro Kappa baru bisa mengatakan damage dan Eric down. Best terbuka. Wah, damage-nya sakit banget sih itu. Serangan dari Zor egois. Dan kali ini Virtus Pro mereka masih punya Super Wave Minion berikutnya untuk langsung menabrak ke arah base turret dari tengah. Yap, identity. Ada point crystal, point blast yang masih bisa dia keluarkan guna untuk bisa membantu menghilangkan ke arah satu wave minion. Tapi bagian atas, wave minion akan masuk kembali. Ya, tapi mereka memilih untuk sabar ya. Virtus Pro 11.000 keunggulan yang mereka dapatkan. Mereka juga nggak mau terlalu terburu-buru. Respawn time dari pemain-pemain Busquets yang lain juga sudah mendekati cooldown-nya. Sehingga memilih untuk mundur lagi, bersabar lagi dan mencari momentum. Walaupun secara damage deal sekarang Zaur Egois sudah gede banget ya. Dia udah punya Malefic Roar bahkan. Dan juga defensif dari Busquets ini masih terbilang cukup minim. Belum ada defensif physical secara pasti selain adanya Chastise Pauldron aja nih yang ada di tubuh dari seorang Walker, Pak. Yep. Dan mau tidak mau, area defensif yang semakin kecil untuk Busquets membuat mereka nih agak ya udahlah. Bengong dulu di dalam, jalan cuman bisa sedikit. Harus ngecek rumput sana, rumput sini. Tapi bayang-bayang Plutonya nih loh. Naik pasirnya. Gak bisa. Gak bisa dia. Maju salah dikit udah ketabrak sama pasifnya. Bisa dibalikin, tabrak balik, atau dipancing aja buat makan resource spell. Dan ini dia dari segi itemization ya. Sky Pierces dari Bober sudah ada juga. Dan item terakhir dari Zero Egoist kayaknya bakal menuju ke arah satu buah Winter Crown untuk bisa membuat dirinya lebih aman lagi. Sementara itu tertahan banget nih. Kazue nge-skip Sky Pierces karena dalam keadaan yang under juga. Lebih berfokus untuk mencari damage deal tambahannya aja. Karena kan RX ya paling yang nanti diharapkan juga untuk bisa ngelumat frontliner dari Virtus Pro. Yep. Dan masih berani kah pemain-pemain dari Busquets untuk tetap maju dan juga kontes karya dari Lord? Karena kayaknya masih ada indikasi nih mereka mau maju nih, Ul. Oke. Oke, mau dimajuin kah? Enggak. Nah, dan ini dia waktunya mereka membalikan keadaan karena tadi positioning